Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali masuk ke dalam sesi pada pagi hari ini. Kami rindu boleh melihat Kristus terang kami yang menjadi kemuliaan kami. Berkati kami sekalian, berkati hamba Tuhan dalam menyampaikan firman, penuhi kami dengan satu kerinduan akan kebenaran, dan Tuhan kiranya memimpin seluruh pemberitaan, memberikan pada kami sukacita. Kami serahkan waktu ke depan ini, Tuhan kuasai, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bakti Anugrah atau dipanggil Bara. Saya adalah hamba Tuhan dari GRI Bogor. Karena tadi saya lihat ada beberapa juga Bapak Ibu sekalian yang bukan dari GRI. Jadi saya pengen survei. Boleh tolong angkat tangan yang bukan peserta, yang bukan dari GRI. Boleh bangkit berdiri atau angkat tangan? Ya, ini rekan-rekan kita ya, boleh lambaikan. Wah, banyak ya. Oke, turunkan tangan. Sekarang saya pengen survei yang mulai dari yang paling banyak. GRI Bandung, lambaikan tangan. Nah, ini Bandung ya. Bandung katanya ada 200 lansia, jadi mereka bisa bikin retreat sendiri sebetulnya ya. Turunkan tangan, kemudian Cikarang. Cikarang, oke, tepuk tangan. Kemudian Depok. Oke. Dan dari cabang saya sendiri Bogor. Oke, puji Tuhan. Nah, saya dengar juga ada yang non-Kristen ya. Apakah ada? Boleh bangkit berdiri kalau ada? Ada. Oh, mungkin masih di kamar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ada. Ada. Oh, ya Ibu ya. Ya, silakan. Harap ibu-ibu boleh menerima cinta kasih Kristus juga di dalam ruangan ini, kita doakan ya. Kita keroyok gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau mengatakan saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya kenal Pendeta Tama dan Vikaris Grace dulu waktu saya masih mahasiswa praktek di GRI Kelapa Gading. Dan saya ingat sekali Vikaris Grace waktu itu pernah, kalau saya tidak salah, ikut satu acara drama. Beliau yang jadi ininya, jadi perempuan Samaria. Oh gitu, menarik sekali gitu ya. Kalau ada rekaman tariannya, perempuan Samaria yang menggoda. Beda dengan yang sekarang itu ya. Itu Vikaris Grace. Kemudian Pak Tama waktu itu sudah jadi pacarnya, juga sempat ketemu, bersyukur sekarang boleh ketemu lagi. Dan saya juga bersyukur karena sebetulnya waktu kemarin berangkat ke sini, itu saya ketinggalan bahan saya. Tapi untung kan ada ini HP. Cuma saya nggak ada laptop begitu. Akhirnya waktu saya ngomong-ngomong, ketemu dengan Bu Yeni bilang, Pak saya sudah siapkan. Maka Bapak Ibu kalau laptop ini adalah milik GRI Cikarang, betul ya Bu Yeni ya? Betul ya? Jadi semua data dari GRI Cikarang sudah saya copy, sudah saya jadi semua, jadi nanti kita akan gunakan dengan baik. Jadi bukan cuma kerjasamanya, juga bersyukur dengan rekan-rekan semua. Saya mungkin pembicara yang paling tua di sini, di antara semua pembicara yang lain gitu. Tapi saya dengar, nah sekarang saya mau survei lagi. Yang umur 90 boleh gak angkat tangan? Wah, ada satu ya. 80-an. Wah. Oke ya. 70-an. Oke, ada. 60-an. Oke. 50? Ada juga. 40? 30? Ada loh 30. 20? 20? Udah gak ada? 10, 9, 8, 7, 6. Oke ya. Mari kita buka bagian dari firman Tuhan. Boleh ditampilkan di layar, kita akan baca bersama-sama. Nah kalau hari ini sesi ini lupa, kita paling enggak bisa hafalkan ayat ini Bapak Ibu. Bisa muncul kan? Kristus pengharapan kemuliaan kita. Kita baca pelan-pelan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Sekali lagi kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 27. Kalau bisa mulai pelan-pelan dihafalkan. 1, 2, ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya kemuliaan rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya udah selesai. Ya itu sebetulnya intinya itu. Bapak Ibu, kita sudah dengar dari hari awal ya, Pendeta Jack sudah mengatakan bahwa penulis surat ini adalah Rasul Paulus di penjara, kemungkinan di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Sebelum Masehi betul ya. Paulus belum pernah mengunjungi kota Kolose, tapi dia merasa bertanggung jawab untuk kerohanian jemaat Kolose. Dan jemaat waktu itu sedang mengalami ancaman bidat dan sebagainya. Maka Rasul Paulus menuliskan surat ini. Dia mau menegaskan bahwa Kristus itu cukup bagi kita. Kristus itu cukup bagi kita. Makanya dia mengatakan kalimat itu ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Supremasi dan kecukupan Kristus. Nah ini yang kita selama beberapa hari ini kita terus pelajari. Kristus yang tertinggi, Kristus cukup bagi kita. Dan dikatakan ada rahasia. Rahasia itu di dalam bahasa Yunani, misterion, itu kadang-kadang yang disebut rahasia itu cuma segelintir orang yang tahu, kelompok elit, ritus keagamaan. Tetapi Rasul Paulus balik. Rahasia Allah sekarang dinyatakan kepada semua orang, termasuk kepada yang bukan Yahudi, termasuk pada Bapak, Ibu, dan saya. Yaitu apa? Itu bukan formula. Bapak, Ibu, dan saya mengenal pribadi Kristus. Amin. Itu adalah rahasia yang tidak diketahui semua orang. Ya, dibukakan pada kita, bukan sekelompok elit. Dan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia. Bagi orang Yahudi, kemuliaan Allah itu hanya milik Israel. Tapi Rasul Paulus mengatakan itu meluas melampaui batas etnis. Ya, mungkin kita kalau Rasul Paulus tahu ada Indonesia, dia gak akan pernah menyangka di antara orang Indonesia ada loh hari ini ikut retret bahas surat dia. Yang dulu ditulis di dalam penjara. Di dalam kesulitan-kesulitan seperti itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Atau artinya juga Kristus ada di dalam kamu. Di tengah-tengah kamu. Baik secara individu Bapak Ibu sekalian. Kristus ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Maupun di tengah-tengah komunitas. Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Maka ini menunjukkan kalau di dalam teologi reform namanya unio mystica atau persatuan mistik. Mistik di sini bukan genderuwo, sundel bolong dan bukan ya. Tapi mistik itu maksudnya adalah rahasia persatuan kita dengan Kristus melalui Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus bukan cuma sekadar tokoh sejarah. Dia hadir sekarang di tengah-tengah gereja. Dia mengatakan 2 atau 3 orang sepakat di dalam namaku. Meminta apapun aku ada di tengah-tengah mereka. Kristus hadir tengah-tengah kita hari ini. Amin. Maka dia ada di tengah-tengah kita. Dia adalah pengharapan kemuliaan. Pengharapan kemuliaan. Kemuliaan itu maksudnya apa? Bapak Ibu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan itu hilang. Ya, kita tidak lagi memancarkan kemuliaan Allah dalam pikiran kita, perasaan kita, emosi kita. Tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi ada pemulihan yang Tuhan kerjakan waktu kita dirubah oleh Roh Kudus. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia tinggal dalam hati kita. Kristus menjadi semacam down payment, dia tinggal dalam diri kita. Menyatakan bahwa kemuliaan itu pasti menjadi milik kita sekalian. Jadi dia sekarang ada di tengah-tengah kita. Ada pengharapan atas kemuliaan ini. Bapak Ibu kita semua, kalau orang Chinese bilang san lao ping gu se, ya betul ya. Lahir, sakit, tua, mati. Begitu ya kira-kira ya. Kita semua mengalami efek dari dosa. Seperti gak ada mulia-mulianya begitu. Makin tua, makin lemah, bisa demensia, bisa Parkinson, bisa sulit jalan, bisa pelan-pelan. Tetapi ada satu pengharapan kemuliaan, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita dan dia akan merubah tubuh kita. Bapak Ibu yang setiap minggu ikut di kebaktian di gereja Protestan, baca pengakuan iman rasuli kan ada satu kalimat itu kan. Kebangkitan, tubuh dan hidup yang
kekal. Aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Ada pengharapan kemuliaan, ada hidup yang kekal. Melampaui segala penderitaan, sakit, penyakit kita. Dan Paulus mengatakan begini, kadang-kadang kita pikir untuk menjadi orang Kristen yang berhasil harus punya pengalaman supranatural di luar. Ada tuh kelompok-kelompok yang seperti itu kan. Ya kan? Tuhan ngomong sama saya, punya pengetahuan ya. Bahkan ya kalau saya mengerti, Bapak Ibu mungkin kalau sudah agak berusia untuk belajar serius, untuk belajar teologi kan berat begitu ya. Rumit tersembunyi. Jemaat Kolose pun kadang-kadang berpikir begini, Kristus belum cukup, saya mesti punya sesuatu yang lain. Satu saat ada seorang ibu, dia punya 2 orang anak, lalu 2 anak ini bertobat terima Tuhan Yesus. Tapi sebelum mereka ikut kelas katekisasi. Namanya orang tua, pemahaman dan kecepatan berpikirnya beda dengan anak muda. Sehingga waktu ujian katekisasi, ini pendetanya panggil temennya, nih saya lagi mau ujian katekisasi nih. Ada 3 orang, 1 ibu belum percaya sama 2 anaknya. Tapi mereka udah ikut kelas dan mereka mau percaya sekarang. Lalu sekarang bagaimana? Oke, yuk kita lihat, coba. Diuji. Nah waktu diuji, 2 anaknya karena masih muda, pikirannya masih segar, cepet jawabnya. Sehingga jawabannya benar semua. Wah lulus. Pas giliran ibunya ditanya. Ibunya udah mulai banyak lupa kan gitu kan. Terus ibunya cuma ngomong begini, Muse, kira-kira begitu ya. Saya ini gak punya pemahaman kecepatan pemikiran seperti anak saya. Tetapi untuk Muse ketahui, Tuhan mereka Yesus Kristus juga Tuhan saya. Wah setelah itu, terus Muse yang ngomong sama temennya yang Muse yang juga datang berkunjung. Gimana? Lulusin aja katanya gitu. Sudah lulusin aja. Tapi jangan berarti Bapak Ibu gak ikut kelas katekisasi ya, enggak ya gitu ya. Jadi Kristus tuh cukup. Amin. Bapak Ibu nggak mungkin pengetahuan teologi kita kurang, tapi kalau kita memiliki Kristus itu kita memiliki rahasia terbesar di alam semesta. Itu pengharapan kemuliaan kita. Kristus ada di dalam kita. Paulus mengatakan betapa kaya kemuliaan di dalam Kristus. Kita nggak sedang menghadapi Tuhan yang pelit. Enggak. Kita punya akses penuh pada hikmat Kristus, kekuatan Kristus, pengampunan Kristus. Dia itu pemilik alam semesta. Kalau dia adalah pemilik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu gak pernah benar-benar miskin. Meskipun BBM naik. Presiden yang ngaco bikin MBG dan Kopdes di mana-mana. Ini jadi khotbah politik ya gitu ya. Tapi saya ada kesel sih memang sih. Sekalian aja deh gitu ya. Nah, Pak Tama satu hati kok sama saya gitu ya. Waduh itu pokoknya apapun keadaan finansial dan negara kita. Betapa kayanya kemuliaan Kristus atas kita. Amin. Ini adalah satu hal yang bukan spekulasi. Dunia kasih harapan yang melelahkan. Semoga semua baik-baik saja. Kristus kasih pengharapan kemuliaan di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu dan saya, kita semua boleh menjadi makin tua, sakit dan mungkin mati. Satu saat. Tetapi itu tidak akan berakhir. Ini nanti ya, nanti ya. Oke, ginilah. Udah dipasang ya udah saya baca sekalian gitu ya. Harusnya tunggu saya dulu. Tapi gak apa-apa, gini. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia, kata Alkitab ya, kita bahas pengharapannya. Itu seringkali pembaca modern pikir pengharapan itu adalah harapan kosong. Atau keinginan, saya harap hari ini tidak hujan. Ya, kadang-kadang orang-orang yang positive thinking dari kelompok karismatik suka bilang, dalam nama Yesus, sembuh, dalam nama Yesus, dan sebagainya. Itu pengharapan gitu ya. Saya harap hari ini tidak hujan, dan sebagainya. Tidak. Secara etimologis, secara teologis, pengharapan Alkitab itu adalah satu kepastian yang objektif. Udah dulu ya, jangan itu dulu. Jangan dimajuin dulu. Nanti tunggu saya belum selesai. Jadi saya mau mengatakan Bapak Ibu bahwa kembali ke sini, Kristus adalah pengharapan kemuliaan. Bapak Ibu gak perlu cari tambahan yang lain. Amin. Ya, Dia yang memuaskan jiwa Anda. Bukan Kristus plus amal dan perbuatan baik, enggak. Bukan Kristus plus pengakuan manusia, enggak. Hanya Kristus. Cukup. Meskipun kita punya prestasi masa lalu yang mungkin kita udah gak dianggap lagi karena usia kita dan sebagainya gitu ya. Saya pernah berjaya pada masanya begitu ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, ada yang lahir tahun 40? Itu tahun kelahiran Bruce Lee Bapak Ibu.
Dan ngomong-ngomong, Bruce Lee lahir tahunnya sama dengan pendeta Stephen Tong. Wah, gitu ya. Bruce Lee itu 1 tahun sama dengan pendeta Stephen Tong. Tetapi hanya Kristus cukup. Anda nggak perlu harus jago kungfu, punya kemampuan di masa lalu dan sebagainya. Enggak, Kristus cukup. Nggak perlu mencari rahasia kebahagiaan di luar Tuhan. Seluruh pembicara ada mengarahkan ke situ. Lihat ke dalam, Kristus bertahta dalam rohnya. Dia damai yang Anda cari, kemenangan yang Anda butuhkan, harta yang nggak pernah layu. Kristus saja cukup. Nggak perlu sesuatu yang lain, nggak perlu pengakuan orang lain. Bahkan nggak perlu kestabilan finansial, pencapaian pribadi. Supaya Anda tenang, enggak. Nggak perlu berhala lain. Kristus ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Amin. Itu yang paling utama. Sehingga waktu dia berdiam dalam diri saya melalui rohnya, saya nggak perlu memikirkan sesuatu yang lain. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Pengharapan kemuliaan. Nah, nanti Rasul Paulus yang sama mengatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Nah, sekarang boleh lanjut kepada next ya. Minta tolong ya Pak. Nah, di dalam Alkitab ya, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, kata ini itu di dalam Perjanjian Lama tikwah, pengharapan. Nah, akar kata ini dari akar kata kawah, artinya meregangkan atau menunggu dengan sabar. Itu juga bisa berarti tali. Nah, Bapak Ibu, dalam Yosua 2 ayat 18, waktu Rahab mengikat tali di jendelanya, ingat yang merah itu. Nah, itu kata yang sama. Jadi ini memberikan gambaran bahwa yang namanya pengharapan adalah sesuatu yang mengikat kita di masa depan. Bapak, Ibu, dan saya terikat oleh sesuatu di masa depan. Apa itu? Ya. Nah, pengharapan ini bukan sekedar perasaan, tapi ketegangan, penuh keyakinan. Nah, seperti tali kalau diberatin tegang, Bapak Ibu sekarang ini dihubungkan dengan titik janji Tuhan di masa depan. Dia berjanji pada kebangkitan tubuh, pada hidup yang kekal, pada pengharapan Kristus. Bapak Ibu ini sekarang lagi ditarik nih talinya ini. Kalau semakin dekat ada satu pengharapan yang indah. Ada seorang ibu yang diranjang, dia orang percaya. Tapi sakit keras hampir meninggal. Anaknya juga sudah percaya. Terus anaknya ngomong begini, "Ma, kayaknya mama bakal ketemu Tuhan Yesus duluan deh." Mamanya bilang gini, "Oh ya? Saya nggak sabar." Wah, mantap ya. Karena dia ada ketegangan, dia sedang menantikan dengan penuh pengharapan apa yang akan diterima. Kemudian kata yang kedua, PL, selain tikwah, ada satu kata lagi yaitu yakhal. Yakhal itu artinya menunggu atau berharap dengan sungguh-sungguh. Ini seringkali digunakan misalnya di dalam Mazmur 130 ya, Mazmur 130 ayat ke-5. Coba saya lihat tadi masih saya buka enggak ya? Sebentar ya, Mazmur 130 ayat ke-5. Ya, nanti baca sendiri aja ya. Mazmur 130 ayat 5 ini mengatakan ada satu penantian yang aktif. Jadi kita menunggu Allah bertindak karena sudah tidak ada pengharapan yang lain. Ya, misalnya kemarin pembahasan soal Ayub dan seterusnya. Di dalam kesulitan kita berharap kepada Tuhan. Nggak ada pertolongan yang lain. Jadi menunggu dengan penuh keyakinan, ada ketegangan. Tetapi juga kita mengharapkan pada penantian yang aktif. Ini dua kata yang muncul dalam PL. Di PB, nah PB, boleh next. PB kata yang banyak digunakan adalah Elpis. Bukan Presley. Ya, Elpis ya. Kata gunakan eksklusif Elpis. Kalau di dalam sastra Yunani sekuler, Elpis itu maknanya netral. Jadi mengharapkan sesuatu, bisa baik, bisa buruk. Wah, saya pengen istri saya lahiran nih. Oh, tapi dia nanti istrinya lahirannya cukup bulan atau prematur, hidup atau mati. Nah, itu Elpis. Yunani gitu ya. Bisa baik, bisa buruk. Tetapi dalam perjanjian baru, Elpis itu selalu positif. Dia mengharapkan sesuatu yang penuh keyakinan akan sesuatu yang baik. Nah, ini kata yang muncul di dalam perjanjian baru. Jadi kata ini mengharapkan dengan penuh keyakinan atas kebaikan. Kebaikannya apa? Nah, di dalam PB, next. Begitu ya. Elpis boleh ganti berikut. Nah, Elpis adalah satu kepastian yang objektif. Kenapa kita punya pengharapan kepastian yang objektif?
Karena Bapak, Ibu, dan saya berdasarkan pada karakter Allah yang gak bisa berdusta. Pemimpin kita kalau kita pilih hari ini ngomong apa, besok ngomong apa. Iya kan? Beda-beda. Dia bilang jangan cuma omon-omon, sekarang dia omon-omon. Ya itu pemimpin kita gitu kan. Berdasarkan karakter Allah yang tidak bisa berdusta. Kepastian kita. Ini seperti sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya kebangkitan Kristus. Sudah terjadi, objektif. Kemudian orientasi pada Kristus. Bapak Ibu, pengharapan Kristen itu bukan pada nasib baik ya, bukan ya. Tapi pada pribadi, ini harusnya P-nya gede ya. Pada Kristus. Kolose 1 ayat 27 bilang, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah Bapak Ibu kalau ayatnya panjang, lupa diingat. Ingat aja dua kata itu. Coba sebut sekali lagi ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Hafalin deh. Yuk ya, Kolose 1 ayat 27, 1, 2, 3. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kita, dia adalah pengharapan kemuliaan. Ibrani 6 ayat 19 itu mengatakan tentang jangkar kita. Ya, jangkar. Itu beda dengan jangkar kapal yang turun ke laut. Kalau jangkar kapal kan turun ke laut. Jangkar kita naik ke tempat Maha Kudus di tempat Kristus berada. Bapak, Ibu, dan saya punya satu jangkar yang Ibrani 6:19 kita letakkan kepada Kristus yang sudah. Kata ini gunakan to elpis. Elpis. Jadi kata ini pengharapan pada sesuatu yang penuh kebaikan. Yaitu pada apa? Pengharapan kemuliaan yang baik. Bapak, Ibu, dan saya yang percaya pada Kristus, kita akan menerima kemuliaan. Amin. Di dalam Kristus kita akan menerima kemuliaan. Ayat 9. Next ya. Maka Paulus ini sering menghubungkan tiga dalam iman Kristen tuh. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, nama sekolah juga ada yang ini kan, IPK. Apa itu? Iman, pengharapan, kasih. Nah kan kita hari ini bicara pengharapan kemuliaan. Iman itu jadi landasan apa yang kita percayai sekarang. Bapak Ibu, dan saya percaya pada Kristus itu landasannya. Kasih sudah dibahas kemarin ya oleh pendeta Jack. Kasih itu cara hidup, buahnya. Bagaimana kita bertindak sekarang? Ya bisa jatuh bangun, bisa gagal. Iman, landasan kita. Kasih cara hidup. Tapi pengharapan itu kemana kita akan menuju. Pendeta Sucipto pernah satu waktu lagi di Jerman ketemu satu orang ateisnya tanya, kamu lagi di sini ngapain? Oh saya pendeta, dihina sama orang ateis. Malu ya. Kalian memang masih percaya sama begituan. Saya dong orang yang sudah rasional gak percaya lagi sama Tuhan. Kami segala sesuatu bisa dijelaskan pakai otak. Terus Pak Cip cerita waktu itu dia ngomong gini, lu yang kasihan bukan gue yang kasihan. Pak Cip kan begitu kan. Terus bilang, kasihannya kenapa? Saya tahu saya lahir dari siapa, diciptakan untuk siapa, diciptakan oleh siapa, lahir untuk apa. Dan saya tahu saya mati, pengharapan saya kemana. Tapi orang-orang ateis lahirnya gak tahu, kebetulan. Dari Big Bang Bapak Ibu. Dari ledakan, dari monyet gitu kan berubah. Terjadi secara kebetulan, mati jadi atom. Itu orang-orang yang tidak punya pengharapan. Mereka gak percaya kepada Tuhan, gak ada pengharapan, gak tahu arahnya kemana. Tapi kita punya tahu pengharapan. Kemana kita menuju. Amin. Pokoknya saya ngomong amin aja begitu ya Bapak. Tapi ini benar nih perkataan firman Tuhan. Next, dasar pengharapan kita apa? Yang kita bahas dasarnya. Dasar pengharapan kita adalah Kristus adalah korban. Yohanes membaptis dalam Yohanes 1 ayat 29, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Di dalam perjanjian lama, kalau orang berdosa mau datang kepada Tuhan, gak ada jalan lain, harus melalui kematian. Tapi kematiannya itu ada yang mewakilkan, biasanya binatang domba. Biasanya yang dia pelihara sendiri, usia masih mungkin berapa bulan atau 1 tahun. Dan kemudian dia harus mengikat domba itu. Dia ambil pisau, dia harus sembeli lehernya. Dia taruh dulu tangan dia di atas domba itu. Artinya saya berdosa, kamu gak berdosa, saya
timpakan dosa itu kepada kamu, lalu saya sembeli dan darahnya ditampung, diberikan kepada imam, imam akan memercikkan itu sebagai lambang pengampunan dosa. Tanpa darah anak domba atau binatang korban itu, kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tahu nggak? Hari ini kita bisa berjumpa dengan Kristus. Dasar pengharapan kita apa? Ada Kristus yang sudah disembelih bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah meletakkan tangan Bapak Ibu secara rohani kepada kepala Kristus domba itu. Menyembelih dia mati bagi kita di kayu salib. Maka kita nggak bisa berharap pada masa depan kalau masa lalu Bapak Ibu dan saya belum diselesaikan. Kalau Anda dan saya sebagai orang berdosa, dosanya belum pernah ditanggung sama anak domba Allah, Anda nggak punya pengharapan. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Waktu Kristus mati di kayu salib terjadi imputasi berganda. Dosa kita ditimpakan pada Kristus yang tidak bersalah. Kebenaran dia diberikan pada kita. Maka kita sekarang dianggap benar, dia dianggap berdosa dan dia dimatikan. Itu dasar pengharapan kita. Gak ada seorang om, dia gak percaya sama Tuhan. Lalu ada seorang majelis gereja datang beritakan Injil sama dia. Omnya dengan sombong bilang, saya gak takut mati. Saya gak takut mati. Itu majelis juga bukan kaleng-kaleng. Dia bilang, justru om harus takut mati. Digituin. Kenapa harus takut mati? Om belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau om mati pasti masuk neraka. Kaget ya. Untung gak jantung gak mati gitu ya. Om harus percaya Tuhan Yesus. Baru om boleh gak takut mati. Baru om punya pengharapan. Hari itu dia bertobat terima Tuhan Yesus. Gara-gara takut mati. Karena dia gak punya pengharapan kok. Kematiannya gak ada yang menanggung. Bapak Ibu, Kristus adalah korban kita. Dia menanggung kematian kita. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena Bapak Ibu dan saya. Itulah dasar pengharapan kita. Next. Nah, Abraham itu mempersembahkan Ishak. Di atas gunung dia melihat pengharapannya itu bukan pada kesetiaan Abraham, enggak. Abraham memegang Allah yang menyediakan korban pengganti. Itu yang orang-orang muslim merayakan sebagai Idul Adha kan. Mereka perdebatkan siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya ada yang menggantikan. Kalau enggak, kita yang dikorbankan Bapak Ibu. Kita yang harusnya mati disembelih. Abraham melihat pengharapan itu ada korban pengganti. Menjadi satu lambang. Martin Luther pernah punya krisis. Dia gak punya pengharapan lagi. Dia pikir Tuhan jahat amat. Saya berdosa terus gak pernah sempurna. Dia coba benarkan diri lewat kelakuan agama. Terus minta ampun kepada pastor, minta pengampunan. Tapi dia terus rasa hati gak tenang karena masih terus berdosa. Dan satu saat dia memahami kebenaran Allah itu adalah anugerah. Diterima melalui iman kepada Kristus. Bapak Ibu dan saya bisa dibenarkan cuma kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Apakah Anda mau percaya pada Yesus Kristus? Anda akan dibenarkan. Tidak ada satu pendiri agama manapun yang menjanjikan hal ini. Tidak ada. Cuma Kristus satu-satunya yang menjanjikan itu. Melalui iman. Kita punya pengharapan. Kristus menjadi korban. Bapak Ibu gak perlu korbankan lagi. Gak perlu mati lagi. Next. Nah sekarang itu dasar pengharapan kita ya. Dasar pengharapan kita adalah Kristus jadi korban. Kekuatan pengharapan kita apa? Kita punya damai dan kita punya kemenangan. Yohanes 14 ayat 27, 16 ayat 33. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan ya. 1, 2, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kedua, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita punya kekuatan pengharapan dari mana? Karena Kristus kasih shalom kepada kita.
Dia tinggalkan, dan bukan cuma itu, dia memberikan kemenangan, dia telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu nggak perlu ngapa-ngapain. Bapak Ibu cuma perlu menerima karya Kristus yang sudah selesai untuk memperoleh damai. Dan untuk memperoleh kemenangan yang dia kasih. Nggak ada satu pendiri agama manapun berani menjanjikan hal ini. Nggak ada. Hanya Kristus berikan damai sejahtera. Yang mengalahkan dunia berikan pada kita. Itu kekuatan pengharapan kita. Mari kita baca berikutnya ya. Next. Maka Kristus berikan damai dan kemenangannya itu bahan bakar. Buat Bapak Ibu. Punya pengharapan tengah badai. Misalnya menantu yang dianiaya oleh mertuanya. Di dalam ini kemarin. Atau pengkhotbah yang ketemu dengan ajaran sesat. Ya. Itu kemarin kan muncul ya. Maka di tengah kesulitan-kesulitan itu pengharapan kemenangan Kristus tuh di tengah badai. Itu sifatnya paradoks. Kenapa? Dari kemarin dari bahas ya. Kita bisa menderita, kita boleh menderita, tapi tetap tenang. Karena sang raja telah menang. Ada seorang anak majelis kita, saya nggak cerita namanya, dari salah satu cabang Geri. Dia jadi ateis, dia pergi ke luar negeri. Dia nggak mau ikut Tuhan lagi. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, dia kan dari dulu dia anak kecil ikut sekolah minggu di GRI. Lalu sampai dia dewasa, dia punya pemikiran-pemikiran sekuler, dia meninggalkan Tuhan. Nah waktu dia meninggalkan Tuhan, dia lulus kerja. Dan kemudian waktu dia mengalami kesulitan, dia lihat. Kenapa ya di kantor saya ada dua tipe orang. Kalau orang-orang yang bukan Kristen, itu cara menghadapi kesulitannya beda. Mereka mungkin mabuk, misu, marah-marah atau sebagainya. Orang Kristen kok dia bisa tetap tenang, bisa ada apa? Lalu dia ingat semua pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhannya, dia ketemu teman remaja dia yang pernah sama-sama. Lalu kemudian jatuh cinta, pacaran, menikah di sana. Dia bertobat lagi. Karena iman yang pernah ditaburkan pada dia waktu masih kecil. Dia lihat kenyataannya di tengah teman-temannya yang sekarang menghadapi kesulitan. Ada ketenangan. Beda. Ada Kristus di dalam hati. Sehingga dia punya kekuatan. Wah dia bilang, ini ada sesuatu yang lebih meaningful daripada pemikiran saya. Saya bertemu pribadi Kristus di tengah teman-teman yang orang-orang Kristen yang di kantornya itu. Cara menghadapi kesulitannya beda dengan orang-orang yang belum percaya. Next. Maka kekuatan pengharapan kita adalah damai dan kemenangan. Dasar kita adalah Kristus sebagai korban. Kemudian nilai pengharapan kita. Nah ini aksiologi ya. Apa sih yang bernilai? Paulus mengatakan Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu. Filipi 3 ayat ke-8. Bapak Ibu mari kita baca sama-sama ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini orang yang nulis di dalam penjara yang cuma buat lubang, maaf untuk buang air besar itu loh. Yang cuma cahaya di tempat kecil sempit itu Rasul Paulus nulis kalimat ini. Itu betul-betul luar biasa. Dia mengalami Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Bapak Ibu saya yakin saya lebih muda, tapi Bapak Ibu lebih tua. Saya yakin di antara kita banyak pahlawan iman yang gak terekspos. Banyak orang-orang yang mengandalkan Kristus, yang merasakan Kristus lebih mulia daripada segalanya. Kemarin kita lihat dua kesaksian Ibu Gemari, Ibu Yeni. Orang-orang yang mengalami Kristus lebih mulia. Kadang-kadang Tuhan kasih Kristus lebih mulia daripada segalanya. Dia pakai cara apa? Dia tarik apa yang kita anggap mulia. Dia ambil pasangan kita. Saya kemarin waktu saya dengar Ibu Yeni, saya relate. Karena dia bilang dia kena kanker payudara. Istri pertama saya meninggal karena kanker payudara. Kami menikah 11 tahun. Ini sedangkan istri saya, suami pertamanya meninggal karena diabetes. Gitu. Saya pernah ketemu dokter waktu itu pre-diabetes gitu. Dokternya ngomong waktu itu istri kena kanker payudara. Dia ngomong,
Pak, ada loh pasangannya juga kayak bapak dan ibu. Suaminya diabetes, istrinya kanker payudara. Suaminya meninggal duluan, Pak. Kok nggak bagus ngomongnya gitu ya gitu. Tapi maka saya bisa melihat ada satu pengharapan yang melampaui sakit penyakit dan penderitaan bahkan kematian. Melalui penderitaan, melalui orang yang kita kasihi diambil, kadang-kadang saya bukan bilang harus terjadi seperti itu, enggak ya. Kita diajak tuh melihat Kristus lebih mulia. Kemarin lewat Bu Grace kita belajar Ayub. Waktu anak, harta benda dan semua diambil, dia mulai melihat Allah yang penuh dengan kasih karunia, hesed. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mulai bertanya-tanya, kenapa sih hidup saya susah amat? Kenapa sih kok ada yang mesti naik pakai kursi roda? Saya belum lihat sih ada lansia naik pakai sepatu roda sih, belum sih. Mereka naik pakai kursi roda, aduh ada yang susah, ada yang setengah mati. Kenapa sih harus mengalami semuanya ini? Dulu bisa jalan, kenapa sekarang enggak begitu ya? Bapak Ibu, segala sesuatu boleh kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Amin. Saudara dan saya memiliki yang lebih mulia daripada itu. Kadang-kadang itu caranya Tuhan, dia ambil daripada kita. Kadang-kadang. Ya selain juga karena kebodohan kita. Mungkin terlalu banyak konsumsi gula di masa muda, ya bisa jadi itu ya. Makanya sekarang jadi banyak masalah gitu ya. Ngomong-ngomong saya dan 6 tahun saya coba intermittent fasting, saya masih puasa dari kemarin. Dan saya selalu menularkan ini kepada Bapak Ibu sekalian, saya pengen hidup lebih lama Bapak Ibu ya supaya bisa melayani Tuhan. Tapi jangan buru-buru, nanti kita ngobrol lagi tuh soal lainnya. Nilai pengharapan Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu. Nilainya apa? Yang lain jadi gak mulia. Next. Karena kita memandang Kristus sebagai pengharapan, itu artinya kita nilai balik hidup kita itu bagaimana. Kalau Kristus adalah segala-galanya, kehilangan hal duniawi, kehilangan pasangan, kehilangan uang, ya Ayub ya, kehilangan harta benda, itu bukan kehilangan sesungguhnya. Kalau udah gak punya Kristus itu baru kehilangan sesungguhnya. Amin. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau Bapak Ibu dan saya gak punya Kristus di dalam, ya udah kita miskin loh. Pendeta Stephen Tong sering ngomong kan ini dalam kaitan dengan kita kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hati kita ada untuk kerajaan surga ya uang kita juga biasanya di situ. Begitu kan. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau harta kita adalah Kristus, hati kita juga Kristus. Tapi kalau harta kita itu jabatan, gelar, kesehatan dan sebagainya, ya sudah. Waktu itu hilang, selesai kita. Ada satu harta yang gak mungkin diambil sama siapapun Bapak Ibu. Namanya Yesus Kristus. Kalau dia ada di dalam diri Bapak Ibu, gak ada satu orang pun bisa ngambil. BBM naik silakan. Ya. Semua yang naik silakan. Kristus gak bisa diambil dari dalam diri kita. Di mana hartamu, di situ hatimu. Itu perkataan Tuhan. Kalau kita tahu Kristus ada dalam hati kita, itu lebih mulia daripada apapun. Nah nanti tentunya Tuhan akan mulai menguji. Dia akan mulai mengambil satu persatu kecuali dirinya sendiri. Ada seorang misionaris bilang, Tuhan lepaskanlah aku dari segala ikatan kecuali ikatan denganmu saja. Istrinya mati, dia kena penderitaan. Kalau saya tidak salah David Livingstone. Tangannya dicakar sampai hampir putus, matanya hampir melorot. Dia mati di Afrika dalam pemberitaan Injil. Tuhan lepaskan aku dari segala ikatan kecuali Engkau saja. Hartanya berada di situ. Dia punya keindahan di situ. Yaitu orang-orang yang mencintai Tuhan yang luar biasa. Next, nilai pengharapan kita yang lebih mulia. Bapak Ibu, kemarin sudah dibahas juga ya. Musa itu anggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Lebih besar daripada harta Mesir. Karena pandangannya ditujukan kepada upah, pada pengharapan. Dia dapat sesuatu yang lain. Pengharapan di dalam Tuhan. Jim Elliot itu martir di Amerika Selatan ya. Martir modern dia ngomong. Bukan orang bodoh loh.
kalau dia melepaskan apa yang dia nggak bisa simpan untuk mendapatkan apa yang dia nggak bisa lepaskan. Jadi dia mau mengatakan kalau saya lepaskan segala sesuatu, tapi saya dapatkan Kristus dan tidak mungkin dapat dilepaskan, saya bukan orang bodoh. Itu penerapan Filipi 3 ayat 8. Dia lepaskan nyawanya, baru mendarat, langsung mati di panah. Tapi dia dapat pengharapan kekal dalam Kristus. Lebih mulia daripada segala yang lain. Bapak Ibu, Kristus lebih mulia. Next. Calvin, Bapak Reformator, dia pernah ngomong, ya ini sangat sering dikutip ya. Hati kita itu pabrik berhala. Pabrik itu artinya terus menerus bikin berhala. Cucu kita lah, gelar lah, adu-aduan siapa lebih hebat lah. Kita sering taruh pengharapan pada kesehatan kita, pada keluarga kita, pada karir, pada anak, pada cucu, dan seterusnya. Tetapi Alkitab membuktikan, hanya ketika kita anggap semuanya itu rugi demi Kristus, Bapak Ibu baru akan menemukan pengharapan yang gak mengecewakan. Yang lain semua bisa hilang loh. Kesehatan bisa hilang, keluarga bisa hilang, karir bisa hilang. Anak, pasangan semua bisa hilang. Satu yang gak bisa hilang, Kristus. Gak mungkin mengecewakan. C.S. Lewis ngomong, kalau aku menemukan dalam diriku satu keinginan yang gak dapat dipuaskan oleh apapun dalam dunia ini, maka penjelasan yang paling mungkin, dia mau ngomong gini ya, itu pasti aku diciptakan buat dunia lain. Bapak Agustinus ngomongnya, Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Hati kami gak akan pernah puas sampai kami menemukannya di dalam Engkau. Di dalam diri kita itu ada satu ruang kosong, gak bisa diisi dengan apapun. Bapak Ibu gak bisa isi dengan gelar, gak bisa dengan pasangan, gak bisa dengan apapun kecuali dengan Kristus. Gak ada yang lain yang dapat mengisi kita. Itu pengharapan kemuliaan kita lebih daripada segala sesuatu yang lain. Gak ada. Next, kalau kita bandingkan ya, apa sih perbedaan pengharapan optimis dunia dengan pengharapan Alkitabiah, Elpis? Optimisme dunia itu dasarnya kemungkinan. Kalau dulu emas harga saham pernah bagus, kalau kita sekarang beli lagi ada kemungkinan. Itu ya. Perasaan, statistik. Wah, kalau dulu dia sayang sama saya, kemungkinan dia bakal sayang. Dan seterusnya. Gitu. Tapi pengharapan Alkitabiah kita tidak letakkan pada sesuatu yang berubah-ubah. Bukan pada perasaan, bukan pada angka. Pengharapan Alkitabiah itu pada janji Allah dan karya Kristus yang sudah selesai. Sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Di atas kayu salib Tuhan kita, Yesus bukan mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia menundukkan kepala dan berkata, bersambung. Enggak loh. Tuhan Yesus waktu mati di atas kayu salib bilang, sudah selesai. Itu pengharapan kita. Bapak Ibu dan saya waktu percaya Kristus gak perlu lagi ada sesuatu yang lain untuk kita pegang. Kita dapat keselamatan dalam Kristus. Optimisme duniawi apa? Fokusnya. Kalau keadaannya membaik di dunia, nah kita punya optimis tuh. Tetapi pengharapan kita, walaupun dunia ini akan berakhir ya, kita harapannya pada kemuliaan Allah dan kedatangan Kristus kembali. Sekali lagi optimisme sifatnya apa? Bisa goyah situasinya. Anak lahir prematur meninggal. Pasangan sakit keras. Hilang tuh pengharapan. Duit dan seterusnya. Hilang pengharapan. Tetapi pengharapan Alkitabiah itu kokoh karena bersandar pada kedaulatan Allah. Pada karya Tuhan. Dalam Kristus. Maka sekali lagi Bapak Ibu udah terima Kristus belum? Ini saya jadi iseng tapi saya pengen. Dua ibu-ibu yang ada di sebelah kanan saya. Yang tadi ya. Maukah Anda menerima Kristus? Dia adalah pengharapan kita yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Gak ada. Karyanya sudah selesai. Anda akan diampuni, diberikan hidup kekal. Anda akan diberikan pengharapan bersama dengan Tuhan. Dasar korbannya sudah selesai. Kokoh. Dan Anda akan menerima kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Next.
Bapak Ibu. Maka pengharapan dalam Alkitab ini adalah iman yang memandang ke depan. Iman ini memandang ke depan. Iman itu percaya Allah telah mengampuni kita melalui Sang Anak Domba. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat pengharapan pada karir, gelar, uang, kesehatan sebagainya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hanya dia yang layak kita lihat. Nggak ada lagi yang lain. Yang lain semua mengecewakan. Maka kalau kita punya iman seperti begini, pengharapan kita akan percaya Tuhan akan sempurnakan kita pada hari akhir. Kami kalau pergi beritakan Injil ke rumah sakit, kadang-kadang ketemu opa-opa, oma-oma, ai susu yang udah tua, yang sangat berat begitu ya. Kondisi tubuhnya. Belum kenal Tuhan Yesus. Saya suka mengatakan, ai susu, mau gak percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Dia bangkit mengalahkan kematian. Dan bukan cuma itu. Dia berjanji akan datang kembali, dia sediakan tempat bagi kita. Supaya di mana dia berada, kita berada. Dan dia berjanji akan berikan tubuh yang baru. Nggak ada lagi tuh gagal ginjal, diabetes, stroke. Nggak ada lagi tuh mertua yang ribut sama menantu. Nggak ada lagi semua itu. Sempurna itu. Ya udah selesai juga kan di atas panggung ini gitu kan. Nggak ada lagi. Dia akan sempurnakan pada hari akhir. Ya, waktu saya ngomong gitu, mau nggak? Mereka mulai berpikir, mulai merenung. Cuma dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Pengharapan Tusau yang jaga jiwa kita tetap stabil. Waktu kapal kita dihantam badai atau penderitaan dunia. Next. Maka Bapak Ibu, mari kita ganti fokus. Dari diri kita, ganti kepada Kristus. Ada restorasi, ada pemulihan. Ada kedamaian walaupun ada badai. Ingat yang Pak Jack, Tuhan Yesus bisa tidur. Masalah di dalam kapal kita itu bukan berapa besarnya ombak, tapi siapa yang ada di dalam. Kalau Kristus ada di dalam Bapak Ibu, ada kedamaian. Amin. Dan evaluasi, kasih nilai yang baru. Prioritas hidupmu apa? Puaslah hanya dalam Kristus. Bukan karena menantu, bukan karena anak, bukan karena pasangan, bukan karena kesehatan, bukan. Puas dalam Kristus. Dan ada kepastian masa depan. Bapak Ibu akan diganti loh, punya tubuh yang mulia. Semuanya, kita semua. Gak ada lagi tuh rambut putih, gak ada lagi sakit penyakit, penderitaan air mata. Dan menantu itu tadi, gak ada lagi. Ya, gak ada lagi semua, diganti. Semua konflik diganti. Dan terakhir, Bapak Ibu, biarlah kita beristirahat dalam karya penebusan Kristus. Berdiri teguh dalam kemenangannya. Berjalan dengan sukacita karena kita menganggap pengenalan akan Kristus harta yang melampaui segala sesuatu. Boleh gak kita baca sama-sama? 1, 2, ya. Biarlah kita beristirahat dalam karya penebusan Kristus. Berdiri teguh dalam kemenangannya. Berjalan dengan sukacita karena menganggap pengenalan akan Kristus sebagai harta yang melampaui segala sesuatu. Boleh kembali kepada slide kedua, ayat Kolose 1 ayat 27 kita akan baca sekali lagi, khususnya yang bagian B ya. Kolose 1 ayat 27 saya baca bagian awalnya, Bapak Ibu coba hafalkan yang bagian kedua itu yang bagian B. Sampai saya berhenti Bapak Ibu lanjut ya. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia. Yaitu bersama Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Sekali lagi, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Kristus ada di tengah-tengah kami. Di dalam kami, dia adalah pengharapan kemuliaan.
Kami bersandar pada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dia memberikan pengharapan, dia memberikan damai, dia memberikan kemenangan pada kami. Dia menantikan kami. Dia merubah hidup kami. Tuhan berkatilah kami supaya kami merubah orientasi hidup kami dari mencari kekayaan, kepentingan diri sendiri dan sebagainya menjadi Kristus. Tuhan, mungkin ada dari antara kami yang galau, ada dari antara kami yang tertekan, ada dari antara kami punya sesuatu yang lain yang kami pegang. Tapi hari ini kami mau hanya melihat kepada Kristus. Rahasia kemuliaan itu. Dia ada di tengah-tengah kami. Dia adalah pengharapan kemuliaan. Hamba-Mu sungguh berdoa bagi mereka yang belum atau belum mengalami dengan sungguh-sungguh Kristus pengharapan kemuliaan. Biarlah kami tidak menyandarkan pada apapun yang menjadi pemikiran manusia, usaha manusia. Hanya pada Kristus. Hanya Dia yang dapat memuaskan kami. Berkatilah. Biarlah kami bertemu secara pribadi dengan Kristus. Dan biarlah hati kami dipuaskan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pengharapan, kemuliaan kami. Kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Ya, bagi Bapak Ibu, tadi kita sudah boleh mendengarkan firman, mungkin ada pertanyaan ya, kami memberikan ruang untuk tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan firman Tuhan atau mungkin di luar itu, boleh acungkan tangan, nanti panitia akan memberikan mic bagi Bapak dan Ibu. Adakah? Atau mungkin lewat WhatsApp, seperti tadi ada yang dari WhatsApp ya, boleh ditayangkan berkaitan tentang pengharapan di dalam Kristus. Oh ya, mau gak mau nanti saya minta Pak. Bagaimana pengharapan akan kemuliaan mempengaruhi cara kita mengasihi sesama di dalam melayani? Mohon maaf jadi bolak-balik ya Pak Bara. Caranya ya Bapak Ibu, diskusi. Jadi pertanyaan ini didiskusikan gitu. Gimana sih caranya pengharapan kemuliaan mempengaruhi cara kita? Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak miliki. Kalau Bapak Ibu belum memiliki Kristus dan saya belum memiliki Kristus, atau Bapak Ibu dan saya sudah memiliki Kristus tapi kita tidak bergumul. Ya bukan berarti orang percaya nggak ada pergumulannya, kemarin sudah dibahas kan Ayub. Ya kan, untuk mengenal kasih karunia Tuhan, keset itu kan kita perlu headsetnya. Kita perlu bergumul kan untuk tahu itu. Maka pertanyaan tadi mana sih? Jangan dihapus. Saya agak lupa. Nah, mempengaruhi cara mengasihi dan melayani. Itu sebetulnya udah dijawab di sesi Pak Jack sih mestinya sih. Buah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu akan, Yohanes pasal 15. Gimana cara tinggal di dalam Kristus? Melepaskan diri itu yang sulit sih. Kita semua punya ego, kita punya kemarahan, kita punya godaan. Nah, waktu kita mau mengasihi sesama kita dan melayani, itu ego harus lepas. Bapak Ibu, kalau kita melayani, ada orang begini ya. Saya nggak dipuji nggak apa-apa. Atau bahkan ada yang lebih paling parah tuh melayani karena mau dipuji. Ya. Melayani supaya dipuji. Ini saya mau godain terus. Saya adalah mama mertua yang, sorry ya Bu ya. Saya mau dipuji. Sangat pas. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya begitu di kehidupan nyata. Enggak ya. Nah, enggak ya. Jadi orang kadang-kadang mau melayani karena ada dipuji, itu yang paling jelek. Tapi ada juga yang melayani enggak mau dipuji. Cuma jangan sampai saya dihina. Jangan sampai jadi keluar, nggak akan lagi deh. Udah kasih semuanya begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa punya pengharapan akan kemuliaan dalam mempengaruhi. Nah, gini ya. Sekali lagi ya, kalau Kristus belum jadi segala-galanya yang paling utama, nah ini kita masih mematikan ya. Ini termasuk buat saya. Bapak Ibu akan menemukan kalau sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik terus nggak dinilai, dihargai, malah dihina. Itu bagaimana?
Nah kemarin waktu saya jadi dewan juri, saya punya pengalaman itu. Dalam hati ya, jelek. Kan gimana tuh kalau saya ngomong sama orang yang ini kurang misalnya gitu ya. Saya nggak mau ngomong ada yang jelek apa enggak ya, tapi jangan ya. Tapi kalau dihina bagaimana? Nah kalau kita pengharapan kemuliaan kita itu pada pujian orang, pada pengakuan orang, pada validasi orang sulit. Kita mengasihi orang juga sangat tergantung pada situasi dia baik apa enggak. Temen saya bilang begini, temen yang nggak percaya ya. Dia bilang begini, Bab, lu kalau baik sama gue bisa lebih baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat pada lu. Amin. Nah, saya pengen lihat masih Kristen apa enggak. Susah kan mengasihi dalam kondisi seperti itu kan. Kita kan maunya membalas. Iya kan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Iya kan. Tuhan, berkati dia supaya cepat masuk neraka. Nah itu doa juga kan. Tapi kalau kita mengasihi nggak bisa ada gini. Kalau Kristus bukan jadi yang terutama, itu latihan ya. Dia akan tarik segala sesuatu. Nah, Vicaris Grace juga udah ngomong, Ayub jadi makin kenal Tuhan melalui hal semacam itu. Harus ada sesuatu yang kadang Tuhan ambil, ya Tuhan latih. Kita mesti memiliki dulu baru kita bisa bagikan dan kita harus berdiam di dalamnya menerima. Kita menikmati Kristus, kita bisa berdoa, Tuhan, dulu engkau mengasihi seperti apa sih? Kok bisa ditelanjangi, dipermalukan begitu? Engkau masih bisa bilang, Bapak ampunilah mereka. Kok bisa ya engkau melakukan hal seperti aku gak bisa Tuhan. Kasihanilah saya. Karena memang kita gak mampu. Gak bisa kita melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya kan? Nah ini yang mulai ngerti rekan-rekan panitia nih. Ya kan? Begitu datang harus melayani para lansia dan sebagainya begitu. Dan seterusnya. Kita waktu kita melayani mungkin gak dapat lampu sorot loh. Gak kayak saya nih pengkhotbah atau mungkin para pengkhotbah ya. Ada orang-orang yang melayani gak kelihatan. Ada yang berdoa melayani mama mertua yang susah. Gak kelihatan itu. Siapa yang tahu dipermasalahkan dan susah. Mencintai itu sulit. Ya, maka itu kita perlu latihan. Waktu latihan mengalahkan diri memiliki Kristus. Kira-kira ada pertanyaan lagi gak? Jadi kita akan bergumul terusnya. Jika Kristus sudah cukup bagi kita, apakah masih boleh memiliki ambisi? Kalau boleh, apa batasnya? Bagaimana menempatkan ambisi dalam iman, kepercayaan pada Kristus? Apakah Kristus cukup bagi saya? Hal yang saya dapatkan selama ini seperti sia-sia. Gini Bapak Ibu, Pendeta Stephen Tong punya ambisi gak? Seorang hamba Tuhan, William Carey ya kalau gak salah ya. Ask great things from God, do great things for God. Mintalah hal-hal yang besar dari Tuhan dan lakukanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Itu ambisi bukan? Ambisi yang kudus. Kalau ambisi Tuhan jadikanlah saya kaya. Buatlah tanahku berlimpah-limpah, doa Yabes kan gitu kan ya. Minta ini, minta itu. Nah gini, ambisi kita fokus pada Kristus. Boleh gak minta kaya? Boleh kalau itu adalah sesuatu yang memang kita tahu ada kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan. John Wesley konon pernah mengatakan begini sama jemaatnya, jemaat Metodis. Jemaat Metodis, bekerja keraslah sekuat-kuatnya. Amin. Jemaat ngomong. Ya coba Bapak Ibu aminin semua ya coba ya. Anggaplah jemaat Metodis ya. Jemaat Metodis bekerjalah sekeras-kerasnya bagi Tuhan. Kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Dan persembahkanlah sebanyak-banyaknya bagi pekerjaan Tuhan. Ini bagus. Karena pas yang amin pertanyaan ketiga.
aminnya kurang separuh. Itu ada satu orang pastor yang saya cukup suka ya di internet. Pastor itu ngomong begini, saudara-saudara, kita ikut siapa? Yesus. Kalau Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus kanan, kita ke kanan. Yesus disalib. Satu anak ngomong, biarin aja disalib sendirian, pastor katanya. Jadi boleh gak kita punya ambisi? Kalau ambisinya untuk meninggikan Kristus, untuk kemuliaannya, Tuhan saya butuh kaya. Karena saya punya anak. Butuh uang. Bukan buat kepentingan saya. Gereja butuh banyak uang. Gereja bukan punya banyak uang. Kita perlu membayar biaya, Tuhan tolonglah saya jadikan saya kaya. Daripada, Pak Tong bilang daripada uangnya dipakai sama koruptor. Mendingan kita yang pakai kan. Buat pekerjaan Tuhan. Boleh gak punya ambisi? Ambisi yang kudus. Nah kan, terus saya pengen punya Lamborghini sama Ferrari bagaimana Pak? Ya udah itu lupakan itu. Kalau ambisi yang seperti itu. Saya pengen kuliah di Harvard, buat apa? Anda pengen punya kuliah gelar S1 buat apa? Boleh gak punya ambisi? Kalau untuk kemuliaan Tuhan, boleh. Dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi milikilah ambisi, tapi jangan buat diri sendiri. Tuhan jadikan aku misalnya dokter yang baik. Pengusaha yang bertanggung jawab. Jadi berkat dan seterusnya. Boleh punya ambisi itu. Nah, kalau ambisi kenapa sih orang suka ngomongnya hubungannya dengan karir, kekayaan, dan semua. Ada gak ambisi mau menderita? Seperti Kristus. Satu saat ada seorang hamba Tuhan. Dipukul, dianiaya. Gara-gara iman dia. Oh dia di dalam kantornya dipastori, orang-orang pada datang. Terus orang-orang pada ngomong. Aduh Pak. Turut berduka cita, semua pada menghibur dia, semua pada harapkan supaya dia jangan terlalu sakit hati dan seterusnya lah begitu, pokoknya dia dihibur gitu. Aduh Tuhan kuatkan ya, Tuhan tolong ya, Tuhan ini ya. Semua ngomong gitu. Tiba-tiba masuk seorang pendeta, entah dari mana, masuk ke dalam kantor dong. Saudaraku, aku iri sama kamu. Oh, kok bisa? Kamu boleh menderita bagi Kristus, kapan aku boleh mengalami hal yang sama? Nah Bapak Ibu punya ambisi gitu gak? Bapak Ibu lihat, aku bilang, oh begitu ketemu misionaris, saya pengen kayak kamu. Bisa mau mati buat Kristus. Ada gak ambisi kayak gitu? Kita baru tahu ya, ambisi kita itu terlalu egois. Ya. Gitu kira-kira. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Apakah ada lagi? Ada orang sudah berbuat jahat, membuat kita sakit hati, sudah dimaafin, berusaha mengasihi, tapi akan jaga jarak dan tidak bisa melupakan kesalahannya. Apakah itu artinya kita tidak mengalami pemulihan dan pertumbuhan? Gini Bapak Ibu ya, saya pernah mengalami orang yang seperti itu. Ya pendeta juga manusia kan, ya kan? Lalu bagaimana? Orang yang menyakiti kita gini. Kita berbuat baik, tapi tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kita. Coba diulang. Kita berbuat baik, tapi tidak biarkan orang lain memanfaatkan kita. Sebelum saya retret, ada satu orang yang sudah mungkin ada 7-10 tahun lalu utang sama saya. Belum bayar. Cukup gede nominalnya. Buat saya hamba Tuhan ya. Saya kan bukan pengusaha. Terus kemarin dia WA saya, pinjem lagi. Mengampuni ya. Terus bagaimana? Saya blokir nomornya Bapak Ibu. Ya, jadi saya blokir, saya anggap dia, dulu dia pernah kena kasus pinjol. Terus yang pinjolnya hubungi saya, WA saya. Jadi orang ini memang ada masalah dengan yang namanya keuangan begitu loh. Saya bukannya saya nggak mengasihi dia, ya biarkanlah Tuhan. Saya serahkan dia sama Tuhan, saya nggak balas loh. Seperti kemarin itu siapa? Hana, yang di kelas saya, Hana dan Penina. Hana kan gak balas dendam sama Penina, dia serahin sama Tuhan kan. Nah, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh kita biarkan memanfaatkan kita. Dan ada orang-orang tertentu memang gak bisa berubah.
kecuali Roh Kudus merubah dia. Yang bisa rubah itu hanya Roh Kudus melalui firman. Maka kalau kita mau mengampuni seseorang, kita mesti berdoa, Tuhan rubahlah dosa dia di dalam hal itu dalam firman. Ada orang-orang tertentu tuh NPD, narsis. Dia memanfaatkan orang lain buat kepentingan diri dia sendiri dan dia memanipulasi orang. Saya pernah ketemu orang model kayak begitu gitu. Dan hampir semua buku-buku nasihat-nasihat psikologis orang tuh bilang hindari orang seperti itu. Nanti kamu dirugiin. Kenapa? Karena biasanya orang baik itu nggak tegaan. Amin. Saya ini sering nggak tegaan gitu loh. Ayo Bapak Ibu saya mau tanya, siapa di sini kalau yang sudah diutangi nggak tega nagih selain saya? Wah tuh ada kan? Nah ini orang-orang yang cenderung bakal dimanfaatkan sama orang. Nggak tega nagih, dia udah beli sepatu baru, dia punya duit, dia nggak mau bayar. Saya sampai pernah ketemu stiker, tidak suka utang, banyak drama, susah nagih, banyak alasan begini, no utang gitu. Nah itu. Ibu ya. Kalau Anda mau ngasih, jangan biarkan diri dimanfaatkan. Lebih baik duitnya dipakai buat pekerjaan Tuhan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu menyakiti kita gini. Yang bisa kita lakukan buat orang-orang yang sulit berubah adalah kita berdoa buat dia. Kemudian kalau dia ada kesempatan dengar firman Tuhan, dibawa. Dikasih, dikirim. Nggak usah banyak bicara, beda klik dia style dia dengar sendiri. Biar dari kemarin Pak Tama sama Bu Grace kirim tuh video-video yang misalnya kirim kayak gitu. Biar mereka bertobat gitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu kita jaga jarak untuk kesehatan mental kita. Kadang-kadang gitu ya. Tapi memang ada juga bagian yang kita perlu ampuni. Seperti di kitab Onesimus, siapa itu? Filemon ya, disuruh mengampuni budaknya Onesimus yang sudah jadi orang percaya. Itu karena rekomendasi dari Paulus. Enggak semua kasus ya, tapi secara umum begitu. Oke, saya sisa 2 menit lagi, apakah ada satu pertanyaan terakhir? Udah, sudah ya, oke. Kita tutup ya. Udah ya Bu ya, oke.